saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di dalam program Suara Pengharapan pada malam hari ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tak lupa ada sebuah kesaksian juga yang saya yakin dan percaya akan memberkati, menguatkan setiap kita. Sebab di masa-masa yang sukar ini tidak ada yang mustahil buat Tuhan, amin. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Gembalaanmu dan berharga di mata
terima kasih Bapa. Apapun keberadaan kami pada malam hari ini, kami tahu Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Apapun yang kami rencanakan, yang kami alami, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam setiap rencana kami, yang memberikan terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa, kami ucap syukur bisa memberkat firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang seringkali mempertanyakan tentang kehidupan setelah kematian, dan tidak sedikit dari kita, beberapa orang bahkan memiliki pandangan bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian, bahwa surga dan neraka itu adalah satu ilusi. Surga dan neraka itu adalah satu hal yang tidak nyata, bahkan seperti dongeng. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata sebaliknya Bapak Ibu. Surga dan neraka adalah hal yang nyata. Surga dan neraka firman Tuhan katakan dan itu ada. Amin. Nanti setelah membaca firman Tuhan ini ada sebuah kesaksian yang akan menguatkan setiap kita, yang akan semakin meneguhkan iman kita. Kita semakin yakin dan berharap pada Yesus Kristus Tuhan kita, yang Dia sudah mati berkorban buat kita, agar apa? Kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Kan saya bacakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Sekali lagi saudara, garis bawah kata semuanya telah terjadi. Bukan akan, tapi telah terjadi, telah ada, telah disediakan buat setiap kita. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Oleh apa? Oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang surga dan neraka, ada dua hal. Yang pertama adalah surga pada saat kita hidup berbicara tentang kehadiran Allah tengah-tengah kehidupan setiap kita. Dan neraka adalah ketidakhadiran Tuhan itu sendiri. Bukankah kita sering mendengar keadaan kita, kadang-kadang kita mengeluh, kenapa sih kita hidup seperti dalam neraka, masalah, persoalan? Iya, memang betul. Karena tidak ada Tuhan tengah-tengah setiap kita. Karena sejatinya surga berbicara tentang kehadiran pribadi Yesus Kristus tengah-tengah setiap kita. Namun, yang kedua, pada saat saudara dan saya meninggalkan tubuh yang fana ini, kita semua pasti akan mengalami kematian, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terlebih lagi di musim-musim pandemi ini, hampir setiap hari kita mendengar berita kematian. Dan kita pun sudah tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Bahkan saya sedikit bersaksi, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada seorang teman saya, kita sering melayani bersama-sama, umurnya masih jauh di bawah saya. Tiba-tiba dia mengalami kematian dan dipanggil pulang oleh Bapak. Gak ada yang tahu. Pertanyaannya, satu hal yang bisa kita pastikan adalah setelah kita meninggal, kita mau kemana? Firman itu ini dengan jelas menyatakan bahwa ada dua tempat
tempat yang pertama adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Ini tentunya berbicara tentang surga. Surga yang seperti apa? Bukan surga duniawi, bukan surga yang selalu kita pikirkan bahwa kita akan mengalami kesenangan dunia, tidak. Tetapi langit yang baru dan bumi yang baru berbicara tentang surga yang sifatnya surgawi, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah setiap kita. Kita kembali mendapatkan persekutuan intim dengan Tuhan kita, pencipta kita. Namun, pada saat kita tidak percaya, kita menolak pribadi Yesus, kita berpaling dari Yesus, kita bukan menjadi pengikut Kristus, dengan jelas dikatakan bahwa kita akan mati, mengalami kematian yang kedua. Kematian kedua ini bukan berarti akhir dari segala-galanya, tidak, tapi kita akan mengalami siksaan yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa mereka, bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini adalah kematian yang kedua. Jangan saudara kira ketika kita meninggal semuanya selesai. Oh tidak. Di manakah saudara kamu menghabiskan kekekalan? Apakah di dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala, atau di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja? Kita intim bersama-sama dengan Dia. Saudara yang memutuskan, saudara, jangan berjudi dengan kehidupan. Jangan gambling dengan kehidupan. Saat ini saya rindu buat setiap kita. Hari-hari ini kalau engkau yang masih meragukan tentang keberadaan surga dan neraka, hari-hari ini engkau yang masih tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian atau kematian kedua dan lain sebagainya, Pemikiran Tuhan. Pemikiran saya beda dengan pemikiran Tuhan. Tuhan memikirkan hal yang indah di dalam hidup saya. Dalam perjalanan waktu, saya banyak mengalami masalah persoalan hidup. Ada pernah saya mengalami satu masalah yang sangat terburuk dalam hidup saya. Masalah itu saya berpikir itu hal yang tidak mungkin untuk saya alami. Tetapi itulah yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Sehingga dalam waktu yang secara yang saya tidak pernah pikirkan, Tuhan memanggilku kembali dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga saya sudah beribadah, itu saya rasa itu hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Singkat cerita Bapak Ibu, pada tahun 2020 kemarin di bulan Desember, 3 hari berturut-turut untuk dalam pergantian tahun saya mengambil doa puasa selama 3 hari. Pada tanggal 31 itu saya doa yang ketiga. Anak saya yang paling bungsu itu bercerita kepada kakaknya. Anak saya itu umur 7 tahun. Dia bercerita kepada kakaknya, dia bilang, "Kak, saya tadi malam mimpi." Terus kakaknya tanya, "Kau mimpi apa?" "Saya mimpi surga dan neraka." Terus kakaknya bilang, "Iya, selesai mama doa kita ceritakan kepada mama." Adiknya bilang, "Oh iya." Pas selesai saya berdoa di jam 12 itu, jam 12 siang pada tanggal 31 itu, mereka menghampiri saya di tempat tidur. Lalu berceritalah kakaknya ini, katanya, "Mama, adik tadi malam mimpi surga dan neraka." Oh, saya bilang, "Bagus itu nak." Tiba-tiba sementara bercerita itu, kakak mereka yang cowok itu, yang laki-laki yang kakaknya mereka yang ketiga datang menghampiri saya. Terus dia bilang begini, "Mama, tadi malam mama ini sama adik mengigau, berteriak-teriak. Terus orang dengar itu, mama teriak, suaranya besar sekali." Ternyata saya juga mimpi Bapak Ibu, saya mimpi saya berjalan, kemudian ada mobil kontainer yang menghimpit saya sehingga saya sulit untuk keluar dari himpitan mobil itu. Tiba-tiba ada seorang anak kecil mengambil tangan saya, kemudian menarik saya sehingga saya bisa keluar di luar sana. Baru saya teringat, saya bilang, "Oh yes, mama mimpi." Terus saya tergerak untuk menanyakan mimpi anak saya. Saya bilang, "Terus adekmu mimpi apa?" Teriak-teriak. Dia bilang, "Mama, dia teriak nama Yesus Kristus 3 kali. Dia teriak Yesus Kristus 3 kali." Baru itu dia memeluk mama. Kemudian kata kakaknya, "Saya tidak bisa tidur mama tadi malam, hampir jam 3 karena anak saya suka main game Bapak Ibu." Dia bilang, "Saya tidak bisa tidur mama karena
Ade Fani ini mimpi teriak Yesus Kristus, tapi dari mana dia tahu Yesus Kristus itu, Mama? Sementara dia tidak pernah pergi ibadah, tidak pernah pergi sekolah minggu, kata kakaknya. Lalu saya tergerak menanyakan mimpi anak itu kepada anak saya yang mimpi tadi malam itu, Bapak Ibu. Terus saya tanya, Fani, kau mimpi apa tadi malam? Dia bilang, Mama, saya mimpi surga dan neraka. Terus di neraka kau lihat apa? Saya tanya begitu. Mama, saya lihat api. Lalu di api itu di dalam api itu ada orang pakai baju hitam. Terus di surga kau lihat apa, Nak? Dia bilang, Mama, saya lihat meja panjang, kemudian banyak makanan. Lalu saya tanya lagi kepada dia, terus yang bawa kau ke surga dengan neraka itu siapa? Dia bilang, Mama, orang itu tingginya kayak Papa Yuda. Dia bilang yang bawa saya. Papa Yuda itu ipar saya, yang pendeta tadi yang diceritakan oleh Pak Yusman, itu ipar saya. Dia bilang orangnya tinggi kayak Papa Yuda, Mama. Kemudian dia bajunya, dia bilang, Mama, panjang, dia peragakan. Kemudian panjangnya sampai di lengan tangan dia peragakan. Kemudian panjangnya sampai di kaki. Kemudian dia mengangkat tangannya, dia lengkar di kepalanya. Lalu dia bilang, Mama, dia pakai ini warnanya putih. Kemudian dia peragakan lagi, dia bilang, Mama, rambutnya sampai di sini, di bahu. Dia peragakan seperti itu, Bapak Ibu. Saya rindu untuk berdoa apa saat itu. Angkat tangan di depan Tuhan. Ambil langkah pasti. Jangan berjudi, saudara. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bapak, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap kami yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kami berada. Tuhan, firman dengan jelas menyadarkan kami, mencelikan setiap kami. Tuhan, jangan ada dari setiap kami Tuhan yang mengalami lautan api dan erang Tuhan. Tetapi biar jiwa kami dan roh kami kembali kepadamu Tuhan. Biarlah tubuh yang fana ini boleh mati, habis menjadi debu Tuhan. Tetapi jiwa dan roh kami akan hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Saya merindukan buat setiap kita, kalau Engkau belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi Engkau merindukan untuk mengalami pribadinya, untuk ikut di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, angkat tangan, ikuti doa saya. Bapa, saat ini aku menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan aku percaya pada saat aku menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, aku boleh memperoleh persekutuan dengan Engkau saat ini juga. Sehingga kehidupanku menjadi surga. Sebab Engkau Tuhan Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengalami damai sejahtera, aku mengalami sukacita yang bukan dari dunia ini, tetapi dari Engkau sendiri. Dan pada saatnya nanti, pada saat tubuhku binasa dan aku mengalami kematian, aku akan kembali kepadamu Tuhanku, Yesusku, Juru Selamatku yang hidup, untuk masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru, selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau akan menjadi Bapa dan aku menjadi anak. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini hamba berdoa, hamba mengucap syukur, biar kiranya kesaksian yang sebentar akan kami dengarkan itu boleh menguatkan setiap kami, mengubah paradigma kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yang Engkau sudah ciptakan, sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya, amin.